Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Pada pagi, sore, dan malam hari ini kita akan mengadakan Misa Thanksgiving bersama-sama dengan Romo Greg, CM dari Malang. Dan sebelumnya, Happy Thanksgiving semuanya, Shalom dan Happy Thanksgiving. Semoga Tuhan memberkati semua kita. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita selama beberapa bulan ini. Dan kita akan memulai misa kita pada pagi, sore, dan malam hari ini bersama-sama dengan Romo Greg dari Malang. Silakan Romo. Saya belum mulai, saya dari Malang, saya mengucapkan Happy Thanksgiving untuk semuanya. Happy Black Friday juga yang sudah belanja, katanya sudah ada yang belanja dari Cherry Hill. Bersyukur untuk rahmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nanti kita bisa mengungkapkan entah syukur, entah permohonan dalam doa umat. Jadi nanti doa umatnya spontan, Ibu Bapak sekalian boleh mengungkapkan. Nanti panjang pun enggak apa-apa, nanti saya akan tunggu. Ya. Lalu saya mohon izin, kita hari ini menggunakan rumus dari spesial ya, karena tanggal 27 November adalah pesta Santa Perawan Maria dari Medali Wasiat. Kita bersyukur juga untuk penyertaan Tuhan melalui Medali Wasiat ini. Kita juga berharap supaya tahun mendatang COVID ini segera hilang, kita bisa beraktivitas baik kembali, kita juga seluruh keluarga juga senantiasa dirahmati Tuhan. Sekali lagi, Happy Thanksgiving, Tuhan memberkati. Mari kita memulai misa kita. Kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berserubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini secara istimewa kita bersyukur karena rahmat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Thanksgiving itu juga berarti syukur atas rahmat yang telah diberikan kepada Tuhan, kepada kita. Kita juga dalam suasana keprihatinan karena COVID, karena pandemi, juga karena banyak saudara-saudari kita yang semakin dekat, semakin kita kenal ya, semakin lama semakin kesini, semakin kita mengenal orang-orang yang mengalami sakit ini. Kita berharap Tuhan senantiasa memberkati dengan kesehatan pada kita semua. Kita membawa dalam doa saudara-saudari kita juga yang meninggalkan kita karena COVID ini, para tenaga kesehatan juga senantiasa kita doakan. Mari kita hening sejenak, mohon ampun kepada Tuhan supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan yang dihadirkan Tuhan kepada kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar,
Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Dalam perayaan Ekaristi khusus di hari Thanksgiving ini, kita mohon rahmat Tuhan untuk doa-doa yang sudah dititipkan kepada saya melalui WhatsApp, melalui beberapa orang. Kita juga mohon doa untuk intensi-intensi pribadi kita. Kita persatukan doa kita bersama dengan doa gereja. Allah Bapa kami, Engkau menganugerahi kami rahmat untuk bersukacita dalam kebaikan cinta-Mu yang tak terhingga dalam hidup kami di Thanksgiving Day ini. Melalui Santa Perawan Maria, tak bernoda, Bunda Putramu, Engkau merahmati kami, perlindungan seorang ibu, dan teladan kasih-Nya, serta keyakinan terhadap cinta-Mu yang tiada kenal batas. Semoga kami senantiasa menghayati misteri penebusan Putramu dalam iman dan bakti yang mendalam, serta bertekun mewartakannya kepada mereka yang merindukan kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Wahyu, pasal 12, ayat 1, ayat 5, ayat 14a, ayat 15 sampai dengan 17. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan senandungkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Refren. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Di antara mereka yang disayangi, terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Refren. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Refren. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyuh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang ceduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dengan mendengarkan sabda Tuhan, dihapuskanlah dosa-dosa kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para umat di seluruh Amerika, ada juga yang di Tangerang. Happy Thanksgiving. Hari syukur bagi kita semua. Ada yang tadi ketika masih belum memulai misa, "Oh Romo, kangen, lama enggak ketemu. Oh, bagaimana kabarnya? Sehat?" Thanksgiving juga berarti rasa syukur yang melalui perjumpaan, melalui keluarga, melalui orang-orang yang kita cintai. Di tengah segala kesibukan kita, di tengah banyak persoalan yang mendera, banyak juga yang perlu kita syukuri, perlu kita, kesadaran kita akan syukur seringkali kan harus kita bangkitkan, tidak otomatis begitu saja kita bersyukur. Kita juga perlu menggali kembali apa ya yang perlu kita syukuri di tahun ini. Tidak hanya karena sempat Black Friday, lalu kemudian ke Cherry Hill, tidak hanya itu, tetapi juga ada banyak rahmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Inilah maknanya. Jadi Thanksgiving bukan berarti pesta, seringkali juga diartikan pesta itu, tetapi pesta yang utama adalah pesta syukur karena sudah dirahmati Tuhan. Nah, ada yang sembuh dari penyakit, ada yang mengharapkan kesembuhan, ada juga yang dikaruniai jodoh, ada yang dikaruniai isi dompet. Juga perlu disyukuri karena kesehatan kita, karena banyak juga yang
sampai sekarang toh kita juga sehat meskipun banyak keterbatasan. Mengapa tadi bacaan-bacaan yang kita dengarkan itu tentang bagaimana orang menghayati syukur dan menghayati mujizat yang juga kita alami dalam hidup. Di bacaan pertama kita mendengar bagaimana kitab Wahyu menggarisbawahi kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali bisa diartikan kedatangan Tuhan itu luar biasa, ya. Tanda besar di langit, lalu kemudian seorang perempuan. Tadi kehadiran Maria dalam hidup. Tetapi juga bisa berarti kalau kita lihat di bacaan kedua tadi bagaimana mujizat itu juga berarti berawal dari kesederhanaan, air misalnya. Kita bangun tidur minum air bersih, air putih. Atau kita juga perlu menggarisbawahi bahwa kita punya karunia, dirahmati Tuhan dengan suara, dirahmati Tuhan dengan mata, dirahmati Tuhan dengan tangan, yang perlu harus kita syukuri supaya bisa menjadi sarana keselamatan dan mujizat Tuhan yang bisa kita berikan pada sesama kita. Inilah juga panggilan kita di tengah pandemi ini. Seringkali kalau kita hanya melihat, pandemi ini membuat saya nggak bisa lembur, jadi terbatas, saya nggak bisa kemana-mana. Hanya negatifnya yang kita lihat, kita menjadi tidak bersemangat. Maka saya mengusulkan ada 4 hal yang bisa kita kerjakan kalau kita ingin bertumbuh dalam syukur, bertumbuh dalam ini tahun depan ini. Kalau biasanya kalau kita mau tahun baru, ini nanti juga akan Natal dan tahun baru, kita punya resolusi, kita punya niat-niat baru yang mau kita kerjakan. Saya mengusulkan paling tidak 4 hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, tentu saja menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bukan berarti juga ceroboh ya. Pakai masker perlu, kadang-kala kita juga perlu pakai double masker ketika di keramaian. Hand sanitizer kemana-mana. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa di tas saya itu di situ ada tisu kemana-mana, ada romo bawa tisu, hand sanitizer. Ini menjadi cara kita respect, menghormati orang lain dengan menjaga. Tadi saya masuk di perpustakaan ini, Bu Alusia, Bu Wiwi ini memberi saya romo baru dari luar, hand sanitizer. Nah, kita juga jaga kesehatan. Tetapi juga kesehatan ini harus kita sadari mengandung ini kalau menurut saya. Dimensi ekonomi yang kita juga perlu pikirkan. Ada kebutuhan-kebutuhan umat, kebutuhan saudara-saudari sekitar kita yang perlu uluran kita ketika kita sudah sehat. Banyak loh yang perlu dibantu pada saat pandemi ini. Ekonomi menjadi terbatas, lalu kemudian banyak di depan seminari ada bapak-bapak Grab dan ojek online kalau di Indonesia ya. Pada awal pandemi mereka ini mulai jam 8 biasanya mereka udah ngetem di depan situ atau sebelumnya sudah mulai ada ya. Karena di sekitar sini ada SMA, beberapa SMA, lalu ada SD, ada perumahan. Di belakang kami juga ada perumahan besar. Nah, seringkali banyak penumpang di sekitar ini. Tetapi setelah pandemi ini, mereka tidak mendapatkan banyak penumpang lagi. Nah, perlu bantuan sekitar kita. Perlu bantuan kita untuk membantu itu. Dimensi kesehatan juga punya sisi panggilan untuk membantu sesama. Yang kedua, ini. Juga kita ditantang untuk tidak takut melakukan sesuatu. Ini. Tanpa juga kita ceroboh ya. Tidak takut untuk tumbuh dalam iman. Oke, ini karena pandemi ini saya bisa misa streaming. Misa antar benua, itu kita juga syukuri. Kita juga jangan takut untuk kehilangan sense untuk membantu sesama,
membantu pastoral, membantu kegiatan gereja, tetap kita pakai protokol kesehatan, menjaga itu. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa membantu. Kalau ada yang membutuhkan, kita bisa kirim makanan melalui apa gitu. Kalau ada orang yang sedang sakit, kita juga bisa berdoa, mohon kesembuhan untuk orang-orang yang sedang mengalami persoalan, sedang sakit, sedangnya. Dan inilah yang perlu kita tumbuhkan. Supaya nanti ketika kita pandemi ini, kita punya skill baru. Skill pendoa, misalnya kayak begitu. Dan inilah yang harus juga kita berani untuk tumbuhkan. PDK ini, Persekutuan Doa Katolik Maria Bunda Allah ini juga tumbuh ketika pandemi. Ya, saya diminta untuk menjadi pembimbing, saya juga karena waktu yang berbeda ya, yang di sana malam, di sini sudah siang, kadang kala juga perlu kerja dan sebagainya. Saya juga jarang bisa hadir bersama. Tetapi bukan berarti saya menyerah untuk, sudah, saya nggak mau dampingi. Justru tidak. Kita tidak boleh takut untuk terus bergerak menyebarkan rahmat Tuhan. Tetapi bukan berarti kita lengah, tapi tetap menjaga kesehatan. Yang ketiga, kita perlu sadar ada residu digital. Jadi karena kita sudah sering misa streaming, rosario streaming, lalu ketika kita harus datang ke paroki kita, ini salah satu residunya adalah kita itu gampang membandingkan. Lalu kemudian, saya lebih enak misa dengan Romo inilah, dengan itu suaranya lebih jelas, orangnya lebih gimana gitu. Lalu kemudian kita melupakan paroki kita. Nah, ini ada residu digital ini membuat kita jadi, kan kalau dulu itu kita pindah channel gampang kan, pakai TV itu remote control itu kita gampang. Nah, sekarang kita gampang scroll. Sebelum pandemi kita gampang aja scroll. Nah, kita sekarang itu gampang pergi. Karena pilihannya banyak, channelnya banyak. Mau misa di sini, di sana boleh. Dan kita juga residunya itu sudah misa streaming sambil makan kacang, lalu ngopi, kakinya dinaikkan di begitu, lalu. Nah, seringkali inilah residu digital yang kita tidak sadar, tapi audiovisual ini juga punya tantangan yang harus kita hadapi. Kita perlu kritis pada diri sendiri untuk kita harus kembali juga kepada romo-romo paroki kita. Kita tinggal misalnya di Our Lady of di Atlanta itu, lupa saya namanya ya, Our Lady of something gitu. Nah, Our Lady of the Assumption Church. Ya itu, Our Lady of the Assumption Church. Itu. Apakah kita juga mendoakan romo-romo kita yang di situ? Apakah kita juga call sebentar itu? How are you, Father Jim? Gitu. Misalnya kayak gitu. Enggak tahu, Father Jim masih di sana atau enggak? Nah, itu kalau saya, ini tantangan. Karena kita akhirnya jadi, kalau semakin lama kita enggak kritis pada itu, kita akhirnya ya sudah lewat begitu saja, dan akhirnya kita membiarkan paroki kita kosong, paroki kita tidak terperhatikan. Jangan memperhatikan hanya keinginan saya. Oh, saya mau yang itu, yang lebih menarik. Mau yang ini, yang lebih bisa membuat saya tersenyum. Oh, itu yang humornya paling banyak. Nah, seringkali kita akhirnya kehilangan akar ketika kita tidak sadar bahwa residu digital itu makin dominan dalam masa pandemi ini. Yang keempat, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, kita tidak bisa menunggu. Kita tidak bisa menunggu untuk terus tumbuh kemanusiaan kita. Kita harus tetap menjaga optimis, menjaga positive thinking.
Tidak bisa menunggu nanti. Nanti akan saya setelah pandemi. Kita nggak tahu loh kapan pandemi ini berakhir. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu tanpa harus menunggu. Saya di seminari CM di Malang ini, di Jalan Raya Langsem 45, saya mengajak para frater untuk membuat pastoral digital. Mengajak mereka untuk bikin katekese online. Untuk anak-anak TK, SD, SMP, SMA, membuat katekese medali wasiat, webinar medali wasiat. Salah satunya ini, membeli peralatan, meskipun harganya tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, 300.000, 20.000. Tetapi membuat kualitas penyampaian menjadi lebih bagus, misalnya kayak gitu. Dan inilah saatnya kita terus bertumbuh. Saatnya kita nggak menunggu lagi untuk bisa nelpon teman yang sudah lama nggak kita dengar kabarnya. Karena gini, kalau dulu itu no news is good news. Sekarang kalau no news, nah kita harus tanya ini di mana orang? Jangan-jangan udah hilang gitu. Nah ini kita akan begitu. Kalau dulu kita kalau sudah nggak ada kabar berarti baik gitu ya. Tidak, kita tidak bisa gitu. Ditanya, mungkin drop call hanya 1 menit, 30 detik hanya tanya bagaimana kabarnya. Tapi itu penting untuk kita lakukan hari-hari ini. Seperti yang lilin ini yang terus menyala meskipun terang, ya, kita akan punya lambang sungguh indah penyelamat kita itu dilambangkan dengan lilin yang terbakar yang terus memberikan keselamatan. Nah, kita pun juga dipanggil untuk itu. Tidak menunggu. Maka 4 hal yang saya usulkan tadi itu. Pertama, kesehatan. Kedua, jangan takut. Lalu kemudian hati-hati dengan residu digital. Yang keempat, untuk tidak menunggu. Itu bisa menjadi mujizat bagi sekitar kita. Seperti Yesus juga memberikan mujizat melalui air yang sederhana, kita pun juga bisa menjadi perantara mujizat yang sederhana bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang yang mencintai kita. Semoga hari ini, Thanksgiving ini juga menjadi syukur sekaligus panggilan yang terbarukan. Melalui syukur itu, kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Dari Malang, saya juga bersyukur berjumpa dengan Yoshiko, dengan Bu Riana, dengan Grace. Ini yang satu di Atlanta, yang satu di San Francisco, yang satunya di Scranton. Menjadi kekuatan. Ada yang dari Philadelphia, ada yang dari New York, ada yang dari mana lagi? Bisa di open mic? Seattle, Florida. California, Romo. California, DC, Orange County, mana lagi? San Diego. San Diego. Ini absen loh ini. Tampa, mana lagi? Tangerang, Agnes. Tangerang. Itu. Ini menjadi berkat bagi saya. Semoga hari ini yang di Tangerang, yang di San Francisco, yang di Tampa juga mendapatkan syukur yang membuat kita juga menjadi perantara berkat bagi semuanya. Saya sebetulnya sudah menyiapkan ini. Medali wasiat. Mau saya bagi sebetulnya. Tetapi karena jauh ya ini dibaginya itu lewat jarak jauh saja. Semoga hari ini pesta Maria Medali Wasiat juga membuat kita menjadi seperti Maria, menjadi teladan kebaikan, menjadi kekuatan bagi sekitar kita, juga senantiasa menjadi kedamaian bagi lingkungan kita. Tuhan memberkati kita. Kita lanjutkan dengan doa umat. Kita doakan dengan spontan, nanti kita semuanya boleh mengungkapkan doa-doanya. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam pesta Maria Medali Wasiat ini kami memohon berkat Allah yang melimpah-limpah untuk dan berharap kepadanya agar juga berkenan mendengarkan doa-doa dan harapan kami yang kami lambungkan berikut ini.
Silahkan saudara-saudari bisa mendoakan sesuatu. Kita berdoa secara khusus untuk para tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan orang-orang yang merawat orang-orang sakit, terutama COVID-19. Semoga Allah Bapa juga melindungi, memberikan rahmat Roh Kudus supaya mereka semua tetap tersemangati, jauhkan dari segala mara bahaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bagi jiwa-jiwa keluarga kami, khususnya orang tua kami yang telah berpulang, tetapi khususnya kami berdoa untuk adik kami yang baru saja dipanggil tanggal 10 September. Kami mohon kiranya Engkau mengampuni dosa dia Tuhan. Kabulkanlah doa kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak yang Maha Kasih, kami mau berdoa Bapak untuk usaha All Shop Olala di Indonesia agar usaha tersebut boleh dikenal, laris manis, dan banyak yang beli. Untuk ini kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon Bapak bantuan campur tangan-Mu agar semua urusan persidangan di keluarga kami bisa berjalan dengan lancar. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk Om Engkun, Tante Shana, dan semua orang yang pada saat ini sedang sakit Bapak. Kami mohon rahmat-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, Kau boleh sembuhkan mereka, Kau boleh angkat penderitaan mereka, dan Kau boleh beri kekuatan untuk keluarga yang saat ini sedang menunggu dan sedang mengharapkan hasil yang terbaik untuk kesehatan mereka. Untuk ini kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa. Silakan Tante. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh arwah dari keluarga Papa Tanyong Tuan dan Mama Kokunyo dan semua emak dan engkong serta leluhur kami, dan juga Bapak dan Ibu Effendi Sujono, Ibu Rusmi, dan arwah dari anak-anak dan cucu-cucu kami dan juga Yulianto, Ivan, dan lain-lain. Dan juga kami bersyukur untuk keluarga anak-anak juga mohon diberi kemudahan untuk pengurusan surat imigrasi. Dan kami mohon ya Tuhan kemudahan untuk cucu dalam usaha baru dan juga untuk pendidikan dari cucu-cucu kami, dan diberi kemudahan, diberi kuasa Roh Kudus untuk melindungi dia di tanah rantau. Jadi semoga ya Tuhan Engkau membimbing dia untuk tetap tegar dan semangat dalam menjalani pendidikan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon Bapa berkat-Mu untuk kesatuan hati kami, para pelayan di PDK Maria Bunda Allah. Bapa, Engkau yang mengumpulkan kami, biarlah Engkau sendiri yang boleh terus mempersatukan kami untuk melayani Engkau lebih lagi Bapa. Terutama kami mohon berkat-Mu Bapa untuk semua acara-acara kami, untuk semua rencana-rencana kami ke depannya nanti Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang pimpin acara kami Bapa, agar semakin banyak umat yang boleh merasakan kalau Engkau yang begitu mencintai kami, dan umat boleh juga belajar tentang iman kekatolikan mereka. Untuk ini kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saya juga berdoa untuk anniversary Mami yang ke-16 kemarin, dan juga untuk anniversary passingnya ya maksudnya. Anniversary passing my sister juga yang meninggal 11 tahun yang lalu, tanggal 23 November. So Thanksgiving is kind of like a bittersweet for me, karena ya dua dari keluarga kami itu meninggalnya pada saat sekitar Thanksgiving. Kiranya arwah mereka selalu ada di dalam kerajaan Bapa, dan kiranya mereka selalu akan menjaga kami semua. Kami mohon
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa secara khusus untuk Bapak Yohanes Yunarko yang sedang sakit karena COVID-19, supaya boleh kiranya Bapak Engkau campur tangan untuk kesembuhannya. Kami mohon. Kabulkan. Doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapak untuk ulang tahun dari suami saya yang ke-80 dan 2 anak cucu kami yang dalam bulan November ini berulang tahun, dan juga anak saya 1 yang berulang tahun pada bulan November juga. Semoga Allah Bapa memberi kekuatan, kesehatan, dan memberi rezeki yang berlimpah pada anak kami, supaya juga dia takut akan Tuhan dan selalu dalam lindungan Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Putra. Kami mohon. Kami ingin berdoa untuk almarhum Bapak saya yang telah dipanggil tepatnya 4 minggu yang lalu. Semoga Tuhan menerima Papa, mengampuni dosanya, dan semoga Papa bertemu dengan Mama di surga. Dan saya juga bersyukur atas kesempatan yang telah Tuhan berikan pada saya. Saya bisa berjumpa dengan Papa 2 minggu sebelum kepergiannya. Itu rasa syukur saya yang paling besar untuk tahun ini. Saya berterima kasih pada Tuhan. Tuhan telah mengatur semua sangat indah. Dan Papa juga sudah diperminyakan 3 hari sebelum dia meninggal. Semua itu adalah tuntunan Tuhan, karunia Tuhan, tuntunan Roh Kudus pada saya. Saya juga berhasil dengan sangat mulus sampai ke Indonesia dengan segala urusan visa. Biarpun dengan segala perjuangan, saya tetap bisa bertemu dengan Papa untuk terakhir kali dan spend time 2 minggu di sini. Itulah rasa syukur saya paling besar. Dan Tuhan, saya juga mohon bimbingan Tuhan untuk saya bisa kembali pada keluarga saya di Amerika. Saya akan kembali pada tanggal 2. Saya mohon Tuhan sertai saya. Semua berjalan dengan mulus dan bertemu dengan suami dan anak-anak saya. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan. Semoga vaksin untuk COVID segera keluar ya Tuhan. Kami mohon ikut campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami mohon. Allah Bapa di surga, masih banyak yang ingin kami ungkapkan kepadamu, tapi kami yakin bahwa Engkau sendiri mengetahui hati kami dan mengetahui yang terbaik bagi kami. Perkenankanlah juga supaya melalui Thanksgiving ini kami senantiasa bersyukur dan melihat cinta-Mu pada hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran ini, perkenankanlah aku mengambil bagian dalam jalan Kristus yang telah menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terimalah kami ya Tuhan, segala anggur dan suci Allah dari dosa-dosaku. Terima kasih. Berdoalah saudara-saudari sekalian,
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, dengan gembira kami merayakan pesta Santa Perawan Maria dari Medali Wasiat. Kini kami mempersembahkan kurban pujian kepadamu dalam korban putramu yang menyelamatkan. Semoga kami selalu menyadari kasih-Mu yang tak terhingga, sehingga kami boleh menghayati hidup kami sebagai persembahan dan pujian kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena rahasia kebijaksanaan Maria perawan yang terberkati, mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan penyelamat dunia. Pada pesta perkawinan di Kana, Maria telah menjadi perantara kedua pengantin dengan putranya. Yesus mengubah air menjadi anggur atas permintaan ibunya. Tamu-tamu undangan menikmati anggur dan mukjizat pertama itu terjadi, dan para muridnya percaya kepada guru mereka. Kini Maria telah ditahtakan sebagai ratu di sebelah kanan putranya. Ia menjadi perantara bagi semua kepentingan gereja, sebagai saksi bagi cintamu dan sebagai ibu yang memelihara anak-anaknya yang percaya kepada Dia karena Yesus Kristus yang wafat di salib. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus serta semua laskar surgawi, perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau sambil berseru. Kudus, 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 Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit-Mu ya, datanglah umat-Mu menanti. Penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Henrikus Widiarto serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman. Kami membawa dalam doa saudara-saudari kami yang telah mendahului kami.
Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang kudus, bersama para rasul, Santo Vincentius dan Santa Luisa, serta Santa Katarina, serta semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan kita Yesus Kristus telah bersabda kepada kita semua dan para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Damai Kristus semuanya. Damai Romo. Damai Kristus. Damai. Semoga bersama yang berkati. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Para saudara yang terkasih, inilah Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita mempersiapkan untuk menerima komuni secara batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Kita persembahkan 3 kali Salam Maria untuk niat baik, harapan, intensi kita, dan juga doa-doa kita tadi. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau telah menyegarkan kami melalui sakramen keselamatan pada pesta Santa Perawan Maria dari Medali Wasiat. Semoga berkat doa dan teladan Bunda Yesus Kristus Putramu, kami diteguhkan dalam semangat baru untuk hidup lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Anugerahilah rahmat agar dalam persiaran hidup ini, jiwa kami selalu terarah kepadamu, dan kelak kami boleh memuji Dikau bersama Bunda Maria di meja perjamuan surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita akan memberikan berkat meriah. Nanti umat bisa menjawab dengan amin. Marilah kita memohon berkat meriah dari Tuhan Allah kita. Allah Bapa meluburkan Bunda Yesus, Maria Bunda Yesus karena kasih dan memanggil kita untuk meneladani kasih-Nya dengan hidup sehati dan sejiwa dalam gereja. Semoga Allah sumber kasih sejati menganugerahkan saudara sekalian kesehatan jiwa dan raga. Amin. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus, buah rahim kudus Santa Maria, menghiasi saudara sekalian dengan keutamaan yang membuat saudara sekalian hidup lebih berkenan kepadanya. Amin. Amin. Dan semoga Roh Kudus yang menaungi Santa Perawan Maria menganugerahi saudara sekalian cinta yang berkobar-kobar untuk mewartakan kabar sukacita perdamaian. Amin. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi mewartakan kabar gembira Tuhan. Amin. Terima kasih Romo untuk misa pada pagi dan malam hari ini. Dan terima kasih untuk homilinya, kekuatan buat kita, doa juga berkat untuk kita semua. Dan untuk yang bagi teman-teman yang ada persembahan untuk misa pada sore dan malam hari ini, boleh dikirimkan Zelle ke Grace Pramono. Saya buka. Yos, tolong ituin aja Yos, diterusin aja Yos yang tadi Yos. Terima kasih juga dari Teresia Hermi Santi. Jadi apabila teman-teman ingin memberikan sumbangan kasih, ini salah nih. Bukannya Romo Handoko, Romo Greg. Silakan mengirimkan Zelle ke Grace Pramono. Zelle-nya 480-310-6991. Dan sumbangan akan dipergunakan untuk misi Romo Greg yang saat ini sedang upgrade komputernya untuk seminarian di sana. Jadi bagi yang mau menyumbang untuk seminari di tempat Romo Greg bertugas di sana. Dan terima kasih untuk sumbangan kasih teman-teman semua.
Dan terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi dan malam hari ini. Teman-teman, ada satu pengumuman yang akan saya umumkan nanti minggu depan, eventually hari Jumat yang sama, Jumat depan, jam 8 malam waktu East Coast, jam 5 sore waktu West Coast, kita akan punya tamu spesial, Romo Eko Wahyu, OSC, yang akan membawakan tentang siapa Yesus bagiku. Jadi itu adalah renungan kita untuk masa Advent tahun 2020. Jadi karena kita expect bakal full capacity, kita akan buka line untuk di Zoom nanti mulai 1 jam sebelum acara. Jadi tolong masuk segera karena tempatnya limited. Demikian, dan terima kasih semuanya untuk waktunya, untuk kebersamaan kita semua, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu datang dan selalu support acara kita selama ini. Tuhan memberkati kebaikan hati teman-teman semua. Thank you. Ada tambahan, Romo? Terima kasih dan juga Happy Thanksgiving untuk semuanya. Salam untuk keluarga juga dimanapun, di Tangerang, di Philadelphia, di San Francisco, di California, di Tampa, di di Our Lady of the Assumption. Saya lupa. Atlanta. Seattle, jangan lupa Romo. Terima kasih untuk semuanya. Saya juga senang bisa mengobati kangen US. Meskipun nggak ke sana, tapi bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Ya. Tuhan memberkati semuanya. Kita foto dulu yuk. Ya. Oke, dinyalakan videonya. Oke, ready? 1, 2, smile. Tunggu, sekali lagi ya. 1, 2, 3, smile. Oke, thank you semuanya. Happy Terima Thanksgiving. kasih Romo, makasih semuanya. Bye. Thank you, Romo. Thank you. Salam untuk Philadelphia. Ya, pasti. Salam untuk Cherry Hill. Salam untuk Mario. Nanti tak sampein, Mo. Pamit dulu ya, Mo. Yuk, Bye selamat semuanya. tidur. Bye semuanya. Bye. Bye.